Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku mutilasi divonis mati Pengadilan Negeri Serang, keluarga menangis histeris. Masuk ke pemukiman warga, petugas Damkar Lebak tangkap ular kobra Jawa. Sawah di Lebak diserang hama tikus, panen padi anjlok. Inilah detik-detik keributan antar supporter di dalam Stadion PT Nikomas Gemilang pada pertandingan final pertandingan sepak bola dalam menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Sejumlah supporter terlibat aksi saling dorong setelah pertandingan selesai. Keributan terjadi karena salah satu pendukung kesebelasan merasa kurang puas dengan hasil pertandingan. Petugas berusaha melerai kedua kubu agar keributan tidak semakin meluas. Pertandingan antara perusahaan yang ada di dalam area PT Nikomas Gemilang di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang disaksikan ratusan penonton yang merupakan karyawan PT Nikomas. Keributan pecah dipicu salah satu kelompok supporter tak terima atas keputusan wasit yang terlebih dahulu meniupkan peluitnya di menit-menit akhir pertandingan padahal masih tersisa 1 menit. Kalau untuk kronologinya kemarin ya mungkin karena supporter aja kan yang supporter. Iya. Itu karena kalah atau gimana? Kalau pertandingan biasa mungkin. Itu bisa ada keributan itu berawal dari apa tuh? Kalau itu mungkin karena supporter saling ini kali ya. Skornya berapa itu? Kalau untuk skor kemarin 2-1. 2-1. Meski diprotes, keputusan wasit tak bisa diganggu-gugat. Pertandingan final antara kesebelasan SPI melawan kesebelasan KUN akhirnya berakhir dengan skor 2-1 dimenangkan kesebelasan SPI. Ariel Maranus dan Ama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Sawah petani di Blok Kampung Parung dan Desa Bojong Girang di Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, pada masa panen tahun ini habis diserang hama tikus. Serangan hama tikus ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan panen di wilayah tersebut, mengingat sebagian besar warga Desa Tambak Baya menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Akibat serangan tersebut, para petani mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Bahkan hasil panen padi kedua pada tahun ini menurun drastis. Petani pasrah karena sebagian besar padi di sawah yang digarap habis dimakan tikus. Hampir semua penggarap sawah di blok ini diserang hama tikus. Hasilnya atau di mana hasil ku tikus. Ada berapa Bu yang kena hama tikus di sini Bu? Banyak seberapa orang yang Kekumen, yang Mawati, yang Usin, Abah Hemong. Menurutnya berapa persen Bu dari hasil panen yang tahun yang panen yang pertama itu Bu? Atau kakak punya orangnya bukan punya saya. Hasilnya berapa? Berarti menurun aja ya? Atau sekarang mau menurun, ya. Keluhan serupa juga disampaikan oleh Obed, petani setempat yang mengaku 2 petak sawahnya habis diserang tikus sehingga hasil panen kedua tahun ini turun drastis, batang padi habis digigit tikus, rusak semua. Gimana untuk hasil panen kedua tahun ini? Gimana nih Pak untuk hasilnya Pak? Turun drastis. Kenapa sih Pak? Itu banyak kena itu hama Hama apa? tikus. Ada berapa Pak yang kena hama tikus di sini nih Pak? Banyak, nggak bisa di ini. Itu karena hama tikus itu seperti apa sih Pak kerusakannya? Ya digigit dari batangnya, disisain. Nah Pak, dari pihak pertanian sendiri sudah ada kunjungan atau seperti apa nih Pak? Kalau dari pihak pertanian kayaknya belum. Petani berharap Dinas Pertanian dapat memberikan bantuan dan juga solusi terkait permasalahan ini karena sampai saat ini Dinas belum turun ke lapangan.
Ariel Maranus, Dasa Jiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Pada zaman dahulu, beduk merupakan salah satu alat komunikasi. Namun seiring kemajuan zaman, beduk hanya digunakan di tempat dan momen tertentu saja. Salah satunya ditempatkan di masjid atau musola sebagai tanda masuknya waktu sholat 5 waktu. Meski sangat jarang, namun masih ada warga yang memilih berprofesi sebagai perajin beduk. Salah satunya Sarudin, pria 50 tahun warga Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang. Suara pukulan kayu, tanda Sarudin sedang membuat beduk, masih sering terdengar setiap hari. Ini menandakan masih ada masyarakat yang memesan beduk hasil karya Sarudin. Hingga saat ini, Sarudin masih setia melanjutkan profesi turun-temurun yang kini mulai langka. Selama puluhan tahun, tangan-tangan terampilnya telah menciptakan ribuan beduk untuk digunakan di masjid, musola, sekolahan, dan pesantren di berbagai pelosok Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Dengan menggunakan kayu kelapa dan kulit kerbau ataupun sapi, setiap beduk dibuat secara manual serta penuh ketelitian dan kepekaan seni. Sudah sejak usia 4 tahun, Sarudin sudah mulai belajar mengukir beduk dengan bimbingan kedua orang tuanya. Ketekunan dan ketelitian, Sarudin kini menjadi perajin beduk yang terbilang sukses di Pandeglang. Untuk membuat beduk yang berkualitas tinggi, dibutuhkan bahan baku dari kayu kelapa yang sudah tua. Karena menurutnya, selain akan menghasilkan suara yang nyaring, kekuatan beduk juga akan cukup lama. Biasanya, Sarudin mampu menyelesaikan pembuatan satu beduk dalam waktu 5 hingga 6 hari. Sedangkan untuk satu beduk biasa dijual dengan harga 4 hingga 5 juta rupiah tergantung ukurannya. Meski permintaan menurun akibat beralihnya fungsi beduk ke pengeras suara digital, Sarudin tidak patah semangat. Kini ia justru menginisiasi membuka pelatihan pembuatan beduk bagi generasi muda di desanya. Awal mula ketertarikan dengan rapak beduk, kesenian tradisional Kabupaten Pandeglang adalah suatu kesenian tradisional yang dinamakan dengan turun-temurun, seni tradisional turun-temurun dari nenek moyang kita dulu. Berarti Bapak produksi ini udah berapa puluh tahun, Pak? Kalau pembuatan rapak beduk ini, saya waktu SD kelas 4. Udah bikin beduk sendiri. Berarti Bapak juga ini turun-temurun, Pak, ya, dari keluarga? Turun-temurun dari nenek dan kakek. Berarti Bapak juga nggak tahu nih udah berapa puluh tahun, Pak, ya? Nggak tahu. Waktu saya lahir waktu SD kelas 1 juga udah ada yang namanya rapak beduk. Berarti kalau dihitung dari 4 tahun sekarang Bapak usia 50, sekitar 40 tahun lebih, Pak, ya? Iya, sekitar 45 tahunan lah. Kalau produksi ini untuk pemesanan, ya, dalam arti untuk dijual. Kalau dijualnya kemana ya? Di Pandeglang aja pada di luar daerah, Pak? Untuk keluar daerah, Malaysia udah pernah dikirim, ke Pulau Jawa udah pernah. Yang utama itu kebutuhannya dari Provinsi Banten lah. Selain sebagai alat penanda waktu sholat, beduk juga memiliki nilai simbolis dalam kebudayaan Islam Nusantara. Keberadaannya menjadi saksi sejarah syiar agama yang damai dan merakyat. Kini, di tengah dunia yang semakin terdigitalisasi, suara beduk mungkin tidak sekeras dulu. Namun berkat semangat perajin seperti Sarudin, gema tradisi itu belum benar-benar padam. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.